Ibu Amik dan Ibu Yulianti, yang kami hormati segenap panitia pelaksana serta peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Upacara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-8, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, kita mulai dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Haji Misbah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Allahumma biqabil taurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita mendengarkan bersama-sama penyampaian kesan dan pesan dari peserta. Yang mewakili peserta kami persilahkan Bapak Haji Marjuki Rahman. Kita berikan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan karunia dan limpahan rahmat tercurah kepada kita sesuai dengan aktivitas dan profesi kita masing-masing. Bapak Kepala Pusat Diklat Tenaga Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syafi'i M.Agi, kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau akan menjadi profesor. Amin. Bapak, ibu-ibu, 4 orang coach, 3 orang cantik-cantik, 1 orang ganteng. Pak Zarkani yang berbahagia dan semuanya sangat ceria dan akrab dengan kita. Kemudian sahabat kami, rekan kami, peserta PIKA Angkatan 8 tahun 2022 yang kami doakan agar eselonnya tambah sedikit. Kalau ini kan eselon 3, Pak. Kita persedikitkan menjadi eselon 2. Mau, Pak? Mau ya? Nah, yang dekat tuh dengan Pak Khalik itu. Eselon 2. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita santai-santai saja, saya pikir tidak terlalu tegang. Acara kita ini sangat penting bagi kami karena hanya satu kesempatan yang barangkali kita lampaui. Jika kita tidak eselon 3, mungkin kita tidak hadir di sini. Kalau masih eselon 4 mungkin tidak. Dan sebagainya. Oleh karena itu, Ibu Risdianti yang sering berkomunikasi lewat WA dan sebagainya, ini merupakan satu keberkahan, Bu, bagi kami. Berkah untuk meningkatkan kerja kami, juga berkah bertemu dengan teman-teman antar pulau Kalimantan dan Sulawesi. Jadi oleh karena itu kami sampai detik terakhir ini tetap berada di sini, Bu. Tidak akan pulang sebelum waktunya pulang. Karena acara ini sangat penting. Meskipun di Puruk Cahu itu Bupati sedang rapat, Bu. Kami tidak hadir karena kami tidak diundang. Tepuk tangan dulu untuk saya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kesannya sangat banyak sekali. Luar biasa kesannya yang mungkin barangkali secara pribadi yang dulunya kami bisa menyentuh laptop saja, tidak bisa menyentuh, mengupload dan sebagainya, sangat sulit. Ya, karena kebiasaan eselon 3 itu selalu bawahannya, Bu. Yang bekerja bawahannya. Atasan eselon 3 ini identik dengan pimpinan perintah. Jadi main perintah terus. Nah, bukan rahasia sebenarnya. Nah, tapi dengan adanya seperti ini, mohon maaf, Bu, saya berani tanpa pendamping ke sini, Bu. Wah, artinya apapun resikonya, uploadkah, itukah, segala macam. Nah, kalau saya tidak bisa, saya minta bantu dengan orang-orang. Nah, artinya untuk penggunaan teknologi saat ini di era digitalisasi, meskipun kita usia 53 tahun. Kalau saya 53 tahun, Bu, usianya, tapi wajahnya ya anggap 17,5 gitu. Bapak Kepala Pusat Diklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama yang berbahagia, penggunaan digitalisasi
Itu sungguh sangat luar biasa dan kami insya Allah Bu Yuli akan mengadaptasikan dan mengadopsi bukan hanya hasil implementasi aksi perubahan ini. Saya bercita-cita kalau punya saya itu pelayanan data dan informasi berbasis Android. Jadi semua data ada di situ di kantor Kementerian Agama. Kami bercita-cita untuk tahun 2022 itu yang kami praktekkan. 2023 punya teman-teman kami adopsi. Entah itu punya Kapuas, entah itu punya Bartim. Bartim ini kan semacam apa ya, tausiah dan seterusnya. Nah, itu kami bermohon kepada Balai Diklat nanti bukalah akses, kami ingin melihat hasil karya teman-teman. Karena pesan Ibu Yuli kan harus bisa mengadaptasikan dan mengadopsi sekaligus seperti itu. Jadi kalau saya 5 tahun lagi pensiun, masih dipercaya menjadi kepala kantor Bu, 5 tahun itu juga akan terjadi aksi perubahan di kantor kami. Doakan bersama. Nah, itu kesan kami. Karena sungguh sangat luar biasa penggunaan digitalisasi kita di kantor pun sangat termudahkan, biaya murah, mudah dan cepat. Kesan-kesan yang lain barangkali dirasakan juga oleh teman-teman ya. Artinya persaudaraan di dunia maya, kemudian sampai ke sini, oh seperti ini wajah aslinya, oh seperti ini watak aslinya, oh ini orangnya pendiam, oh ini sering ngomong. Kalau saya sering ngomong Bu, saya sering ngomong dan saya sering bercengkerama. Jadi akhirnya dengan teman-teman itu saya hafal. Oh seperti ini. Padahal saya tidak pernah menghafal. Tapi oh seperti ini, oh ini Paniko, oh ini. Jadi di klasikal yang seperti ini banyak manfaatnya. Mudah-mudahan corona berakhir di tahun belakangnya, pelaksanaan PKA tetap dilaksanakan dengan tatap muka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebenarnya saya tidak bisa berpantun, tapi karena dipaksa oleh Pak Haji Hamidan, maka untuk mengakhiri kesan-kesan ini, beliau titip pantun. Cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih dan thank you. Aura kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian laporan panitia pelaksana disampaikan oleh Ibu Risdiati MPD, Ketua Panitia PKA Angkatan 8. Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Syafi'i MAG. Yang saya hormati Bapak-Bapak para pejabat struktural, baik yang melalui Zoom dan yang hadir di ruangan ini, Bapak Kasubag PU dan Bapak Kasih TTPK, yang saya banggakan rekan-rekan coach untuk kegiatan PKA Angkatan 8, rekan-rekan panitia, dan yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati, saya sayangi, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8. Sebelumnya Pak Syafi'i, saya akan menyampaikan titipan salam dari Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Bapak Haji Khaironi. Pada hari ini beliau memohon maaf karena tidak bisa berhadir pada upacara penutupan PKA Angkatan 8, karena pada saat ini beliau akan melakukan kegiatan ujian disertasi Pak. Jadi juga mohon doa restunya, mudah-mudahan beliau bisa lulus dan menjadi doktor. Dan alhamdulillah kami bangga sekali ya mendapatkan seorang kepala Balai Diklat yang juga
sudah memahami betul tugas-tugas Balai Diklat Keagamaan. Jadi terima kasih Pak karena telah membantu kami untuk memberikan kepada kami pimpinan yang tahu persis tusi Balai Diklat Keagamaan. Terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kapus yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu kami atas nama Panitia PKA Angkatan 8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia karena telah mempercayakan kepada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin untuk menyelenggarakan kegiatan PKA Angkatan 8. Mudah-mudahan tahun depan kami masih diberi kepercayaan lagi, Pak. Baik, kemudian yang berikutnya ucapan terima kasih juga kepada para pimpinan, para pejabat atau pimpinan organisasi Satker tempat Bapak dan Ibu panitia peserta karena telah memberikan tugas kepada Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini, dan juga kepada para undangan yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Semoga amal baik kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan melaporkan kegiatan penutupan pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang kali ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu untuk kegiatan pelatihan ini dimulai pada tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 23 Juni hari ini. Dan tempat, karena ini kegiatan blended learning, maka kegiatan di awal dilakukan via Zoom dan kemudian secara klasikal dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Untuk peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 terdiri dari PTKN dan Kanwil Kementerian Agama dengan rincian sebagai berikut. Untuk unit Excellence 1 Dirjen PHU ada 2 orang dari UPT Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan. PTKN Win Antasari Banjarmasin 1 orang, Win Alauddin Makassar 1 orang, IAIN Bone 1 orang, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2 orang, IAIN Palopo 1 orang, dan IAKN Toraja 1 orang. Sedangkan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi, walaupun BDK Banjarmasin wilayah kerjanya ada 4 provinsi Pak, tapi kemudian kami diamanahi juga dan diberikan kepercayaan untuk melatih dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan ada 8 orang, Kalimantan Selatan 6 orang, Kalimantan Tengah 8 orang, Kalimantan Timur 4 orang, dan dari Kalimantan Utara 5 orang. Jadi seluruhnya berjumlah 40 orang, maaf. Untuk struktur kurikulum, pelatihan PKA Angkatan 8 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat ini, struktur kurikulumnya mengacu kepada Perlan nomor 16 tahun 2019, kemudian keputusan LAN nomor 1007 tahun 2019 tentang pedoman pelatihan kepemimpinan administrator, keputusan LAN tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator, dan surat edaran nomor 2 tahun 2021 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021. Baik, yang selanjutnya ini yang mungkin dinanti-nanti oleh peserta biasanya adalah terkait dengan evaluasi. Untuk itu dalam pelaksanaan PKA Angkatan 8 ini kami melakukan evaluasi untuk
melihat keberhasilan dalam penyelenggaraan pelatihan maupun keberhasilan para peserta mengikuti pelatihan. Evaluasi tersebut meliputi yang pertama, evaluasi peserta terhadap Widya Iswara. Dari nilai yang telah kami himpun, telah kami kumpul, maka dapat dilihat bahwa evaluasi peserta terhadap Widya Iswara nilai tertinggi 93,14. Sedangkan nilai terendah 91,89, nilai rata-rata 86,34. Kemudian evaluasi peserta terhadap penyelenggara atau panitia, ini meliputi 3 aspek, ya. 3 aspek dengan indikator pelayanan kami kepada peserta, kemudian ada pelayanan kepada peserta dan tenaga kediklatan lainnya, dan juga pengadministrasian pelatihan. Nilai tertinggi 93,25, nilai terendah 89,13, rata-rata 91,89. Baik, terima kasih. Ini kalau di kualifikasi sangat memuaskan. Mudah-mudahan penilaian ini diberikan dengan keikhlasan dari Bapak dan Ibu. Tentu saja banyak sekali kekurangannya yang kami berikan ya kepada Bapak Ibu, tidak semuanya memuaskan. Kemudian evaluasi penguji. Jadi karena ada 4 kelompok, penguji juga ada 4 orang, yaitu Bapak Dr. Haji Masusi, yang kedua Bapak Haji Bukhori, ketiga Bapak Haji Mujiat, dan yang kelima Bapak Dr. Sianto. Nilai tertinggi yang diberikan oleh peserta terhadap penguji 96,11 ya. Dan nilai terendah 95,68. Artinya tidak ada yang menilai yang tidak memuaskan atau memuaskan saja. Ini semuanya sangat memuaskan. Nilai rata-rata 95,89. Terima kasih. Kemudian evaluasi yang diberikan peserta kepada coach. Nah, ini yang di depan sudah ada coach bertiga termasuk saya. Kira-kira berapa ini ya? Nilai tertinggi 97,20 ya, terima kasih. Nilai terendah 95,26 dan rata-rata 96,57. Terima kasih. Ya, artinya para coach ini bisa direkomendasikan untuk menjadi coach kembali nanti di pelatihan berikutnya. Baik, kemudian yang berikut dari peserta untuk evaluasi penceramah, nilai tertinggi 94,02, nilai terendah 92,94, rata-rata 93,55. Baik. Jadi Bapak Ibu juga selain memberikan nilai secara kuantitatif juga ada saran-saran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih karena ini berarti Bapak dan Ibu peserta mencintai lembaga kami, mencintai Pusdiklat Tenaga Administrasi, mencintai Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Tanpa surat cinta, ya, masukan, saran dan kritikan yang membangun, tentu saja kami tidak akan pernah bisa tahu apa yang menjadi kekurangan kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu peserta. Berikut yang dinanti-nanti tentu saja adalah evaluasi terhadap peserta, ya, Bapak dan Ibu. Ya, siap-siap. Siap-siap menghadapi kenyataannya nih, Bapak. Baik, Bapak Kapusdiklat yang saya hormati, untuk evaluasi terhadap peserta, evaluasi studi lapangan bobotnya 20%, nilai tertinggi 95, nilai terendah 89, dan nilai rata-rata 90,52. Baik, saya laporkan kepada Bapak Kapusdiklat, alhamdulillah kegiatan kita seyogyanya untuk studi lapangan dilakukan secara daring. Tetapi atas inisiatif peserta sendiri, maka kegiatan ini dilaksanakan secara luring, Pak. Jadi antusias sekali kemarin kita berkunjung ke Magetan, Kabupaten Magetan, dan diterima secara langsung oleh Bupati Magetan.
Baik, untuk berikutnya evaluasi substansi juga berbobot 20%. Nilai tertinggi. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Nilai tertingginya 100. Ya, ini kami Bapak Kapus tidak mengada-ngada. Jadi memang ini dapat dilihat langsung di LMS bahwa memang betul 100 nilai substansinya kemarin ya. Nilai terendah 44. Ya mungkin ya ada sebagian kecil yang tidak mengulang kembali untuk melakukan evaluasi kemarin sehingga itu nilai asli begitu ya. Nilai rata-rata 79,45. Kemudian kemarin Pak Kapus sudah dilaksanakan evaluasi untuk aksi perubahan. Nah, untuk nilai evaluasi manajemen perubahan ini bobotnya besar 40%, seyogyanya menurut di Perkalan itu 50% Pak, tapi karena ini kita melakukannya blended, ada di rancangan itu dengan Zoom dan kemudian di laporan langsung secara klasikal, maka bobotnya 40% Bapak dan Ibu. Nilai tertinggi kemarin 2,38 ya. Nilai terendah 79,38 dan nilai rata-rata 83,92. Baik. Berikutnya untuk yang terakhir adalah nilai terkait dengan sikap perilaku, bobotnya 20%. Nilai tertinggi 91,97. Nilai terendah 72,07, nilai rata-rata 86,00. Oleh karenanya berdasarkan akumulasi dan telah kami rekap, maka nilai keseluruhan untuk peserta baik dari A sampai D tadi, sampai ke sikap perilaku, nilai tertinggi 92,54. Ya. Nilai terendah 75,56, nilai rata-rata 84,97. Alhamdulillah. Dan kami setelah melakukan rekapitulasi untuk kualifikasi, maka yang mendapatkan kualifikasi sangat memuaskan. Ada 11 orang. Selamat kepada Bapak Ibu. Untuk kualifikasi memuaskan 19 orang. Kualifikasi baik 8 orang, yang kurang baik 1 orang Pak. Nanti ini kami sudah berdiskusi bahwa nanti akan ada perbaikan dan kemudian nanti kita seminarkan. Kemudian ada 1 orang yang karena sakit, nah ini nanti akan ada seminar atau ujian susulan yang akan ditempatkan di Pusdiklat Tenaga Administrasi, akan dikumpulkan bersama-sama dengan rekan-rekan peserta dari 6 angkatan, mulai dari angkatan 6, 7 sampai ke 11. Karena ada yang sedang bertugas haji Pak, jadi nanti akan dikumpulkan di Pusdiklat, maka teman kita, rekan kita Pak Haji Hairil akan diuji atau dievaluasi di Pusdiklat dengan penguji yang berbeda. Nah, ya, baik seperti itu. Bapak, Ibu, dan peserta pelatihan yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menyadari bahwa keberhasilan pelatihan dapat dicapai karena adanya narasumber, kemudian adanya peserta dan juga penyelenggara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran aktif ketiga pihak tersebut, baik itu narasumber, peserta maupun penyelenggara, teman-teman panitia. Kepada para peserta, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami dimulai dari kegiatan secara daring dan hingga hari ini yang dilakukan secara tatap muka atau klasikal, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu menjadi peserta yang luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan
kedatangan Bapak Ibu juga menjadikan pelajaran bagi kami, khususnya dalam melayani beserta pelatihan kepemimpinan administrator. Terakhir, kepada para peserta kami ucapkan selamat dan sukses. Sampai berjumpa lagi di pelatihan yang selanjutnya. Tentu saja jangan lagi di PKA, tadi sudah ada yang menyebutkan naik sedikit. Nah, berarti di PKN. Mudah-mudahan nanti bisa ke Pusdiklat Tenaga Administrasi. Selanjutnya Pak Kapus, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan pembekalan akhir sekaligus menutup kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 secara resmi. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah tugas kita pada Kementerian Agama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita menyimak dan mendengarkan pengarahan sebagai pembekalan akhir oleh Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, sekaligus menutup secara resmi kegiatan PKA Angkatan ke-8. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar, Pak, Bu? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mengawali sambutan saya sekaligus arahan dalam kegiatan penutupan pelatihan kepemimpinan aparatur administrator Angkatan ke-8 yang dilaksanakan di BDK Banjarmasin ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat yang tadi dilaporkan oleh Ibu Ketua Panitia ya, sedang mengikuti ujian promosi doktor pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan ujiannya berjalan lancar, sukses, sehingga sah menyandang gelar akademik doktor. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh jajaran, yang saya hormati para Widya Iswara, coach, dan yang saya hormati pula para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia hasilnya dan evaluasinya. Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan PKA ini dengan baik dan dinyatakan lulus semuanya dengan kualifikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Modal dari pelatihan yang telah Ibu Bapak ikuti ini betul-betul nanti harus bisa diimplementasikan di tempat kerja masing-masing. Ibu Bapak yang saya hormati, kita semua tahu bahwa
Kementerian Agama ini adalah instansi vertikal yang sangat besar. Dan saya yakini Kementerian Agama adalah instansi pemerintahan yang terbesar. Kementerian Agama menjangkau seluruh penjuru NKRI dan melayani seluruh warga negara Indonesia, baik yang sedang berada di wilayah NKRI maupun mereka tinggal di luar negeri. Ini semuanya dilayani oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama saya katakan tadi adalah kementerian yang sifatnya vertikal, artinya Kementerian Agama itu berada dalam satu garis komando di bawah komando Menteri kita, Gus Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Kaumas. Jadi dari pusat sampai bawah itu tegak lurus dalam satu komando. Tidak boleh ada yang belok, tidak boleh ada yang menyimpang, apalagi yang menyelisihi kebijakan dari Menteri Agama. Jadi semuanya harus tegak lurus dalam satu komando. Kita punya satuan kerja lebih dari 4.450-an satuan kerja, ya. Baik satuan kerja di pusat, mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Balitbang Diklat, kemudian BPJPH, itu semuanya adalah satuan kerja pusat, maupun satuan kerja yang ada di daerah. Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kemenak Kabupaten Kota, kemudian PTKN, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Islam punya 58, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya punya perguruan tinggi keagamaan, ya, yang statusnya negeri. Ada madrasah, ada balai diklat, ada asrama haji, rumah sakit haji, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lebih dari 4.450 satker dengan pegawai lebih dari 230.000 pegawai ASN di Kementerian Agama. Ini betul-betul kementerian yang luar biasa besarnya, dengan anggaran yang saat ini itu lebih dari 66,4 triliun anggaran Kementerian Agama. Ya. Nah, untuk mengelola organisasi yang sedemikian besar, tentu saja dibutuhkan soliditas aparaturnya, profesionalitas dan kompetensi para aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Agama yang biasa kita sebut dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Jadi itu syarat agar Kementerian Agama ini sesuai dengan visinya, visi Kementerian Agama 2020-2024, seperti saudara ketahui adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat Indonesia yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Itu. Jadi untuk mengelola Kementerian Agama yang sedemikian besar, itu syaratnya Kementerian Agama harus profesional dan andal.
untuk mewujudkan Kementerian Agama yang profesional dan andal itu dibutuhkan aparatur yang solid, aparatur yang kompeten, yang memenuhi kualifikasi sehingga bisa menggerakkan roda organisasi Kementerian Agama ini. Dan jangan lupa harus aparaturnya itu harus menjunjung tinggi, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Kementerian Agama yang biasa kita sebut dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Yang pertama yaitu integritas. Ini adalah nilai yang pertama yang harus tertanam dalam setiap aparatur negara, apalagi seperti saudara-saudara ini yang sedang menduduki jabatan eselon 3. Itu harus memiliki integritas yang tidak boleh diragukan lagi. Integritas itu adalah teman kita dimanapun kita berada. Teman pergaulan kita dengan siapa saja, itu integritas. Kalau kita tidak punya integritas, seberapapun tinggi pendidikan kita, seberapapun hebat kualifikasi kita, seberapapun cakapnya kompetensi kita, kalau kita tidak punya integritas, orang tidak akan pernah percaya kepada kita. Sekali kita dikenal orang sebagai orang yang lacur, orang yang tidak berintegritas, dengan sendirinya orang akan menjauh dari kita. Orang tidak akan pernah memberikan amanah kepada kita. Karena khawatir dikhianati. Itu kalau kita tidak punya integritas. Survei di Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan besar dalam merekrut karyawannya, mereka dalam survei ini di-list sejumlah karakteristik sifat sikap yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan besar itu ketika merekrut mereka sebagai pegawai. Ternyata integritas itu menduduki peringkat pertama di antara karakteristik yang dimiliki oleh calon karyawannya itu. Integritas itu yang paling utama. Karena apa? Karena organisasi perusahaan itu tentu tidak mau rugi kalau karyawannya, pegawainya tidak berintegritas. Perusahaan, organisasi malah akan dirongrong oleh karyawannya sendiri. Ini berbahaya sekali. Pun demikian Kementerian Agama, apalagi ini Kementerian Agama menyandang misi suci agama-agama. Jadi kementerian kita itu bukan hanya sekedar melayani publik sesuai dengan tugas dan fungsi kita, tetapi mengemban misi suci agama-agama yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau integritas itu ditempatkan sebagai nilai dasar Kementerian Agama yang utama dan yang pertama. Integritas, ya. Saudara-saudara sekarang sudah menduduki jabatan eselon 3 dan sekarang saudara pun sudah lulus PKA, tentu manusiawi, kita semuanya punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya semangat, kita ingin ikut berpartisipasi memajukan organisasi kita, kementerian kita. Makanya kita pengen supaya karir kita bisa lebih tinggi, supaya kita punya kewenangan yang lebih luas. Nah, kalau kita punya semangat seperti itu, ya itu sangat bagus. Tetapi jangan pernah lupa integritas kita itu harus kita utamakan, harus kita kedepankan. Tuh. Yang kedua adalah profesionalitas. Profesional. Ini penting. Ya.
sebagai seorang aparatur, sebagai orang pejabat, kita harus profesional, melaksanakan tugas secara benar, didasarkan kepada kompetensi yang kita miliki, dengan semangat dedikasi yang tinggi. Profesionalitas itu berbeda dengan tukang, sama-sama ahli mengerjakan. Kalau tukang itu mengerjakan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh mandornya kepada tukang yang bersangkutan. Kalau dia disuruh mengerjakan A, ya dia akan mengerjakan A. Tidak lebih dari apa yang diperintahkan oleh atasannya. Tapi profesional itu, dia mengerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan senantiasa untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya karena dia ada kepuasan dalam melaksanakan tugas itu. Karena ada kepuasan dalam menjalankan tugas dan perannya itu. Itu profesional. Dia tidak pernah berhenti dalam satu titik, dia selalu melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan. Dan itulah kemudian ada yang ketiga yang disebut dengan inovasi. Ya, inovasi. Selalu menyajikan, menghadirkan cara-cara baru, hal-hal baru yang tujuannya adalah untuk memberikan layanan, supaya layanan kepada umat, kepada publik ini dengan inovasi-inovasi yang diberikan, yang dilahirkan, itu bisa, layanan itu bisa menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih transparan, lebih akuntabel, sehingga terbangunlah kepuasan publik masyarakat umat beragama yang kita layani. Kalau publik yang kita layani ini merasa puas dengan pelayanan kita karena inovasi-inovasi yang kita hadirkan, maka publik akan memberikan nilai positif terhadap Kementerian Agama. Dan ini harus betul-betul menjadi, harus disadari betul para pejabat eselon 3. Ya. Nah, berbagai inovasi yang dituntut dari saudara-saudara sebagai pejabat menengah ini, ya tentu saja banyak ragamnya, tapi harus diupayakan muaranya adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada umat, pelayanan kepada publik, supaya lebih baik, lebih akuntabel, lebih transparan, lebih efektif, lebih efisien, ya murah, mudah, itu prinsipnya seperti itu. Silakan inovasi yang saudara lakukan itu apa? Apakah inovasi-inovasi transformasi digital misalnya sesuai dengan era sekarang ini, silakan. Dan memang sekarang ini secara bertahap Kementerian Agama terus dan akan terus-menerus melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, yang murah, yang cepat, yang transparan, yang akuntabel itu. Eranya memang sudah seperti itu, ya, era digital. Makanya kita harus juga mengarah ke sana, melakukan transformasi digital layanan yang kita berikan menyangkut kepentingan publik, menyangkut urusan umat. Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai pejabat level menengah, middle level, eselon 3 itu berada di level menengah. Perubahan masyarakat itu dimotori oleh strata sosial yang berada di level menengah. Makanya disebut dalam ilmu sosial itu disebut kelas menengah. Kelas menengah itu selalu menjadi penggerak perubahan. Nah, pun di organisasi pemerintahan, pejabat level menengah seperti saudara-saudara ini yang berada di level eselon 3, middle level, itu diharapkan sebagai faktor penggerak. Dan itulah perlunya saudara itu harus selalu berinisiasi, sehingga saudara betul-betul menjadi inovator, ya, berinovasi sehingga saudara betul-betul menjadi seorang inovator. Kalau kita mengharapkan perubahan itu di level bawah, staf atau eselon 4 pengawas itu masih sangat berat.
mengharapkan perubahan itu dari atas. Dari atas itu dia hanya pengambil kebijakan dan menentukan visi ke depan. Itu eselon 1. Dia harus merumuskan visi ke depan seperti apa. Eselon kedua itu pengambil kebijakan. Nah, suplai dari pengambilan kebijakan yang diambil oleh para pejabat tinggi ini tidak lain adalah sumbernya dari saudara. Dari para pejabat yang middle level ini. Level menengah eselon 3 ini. Kalau saudara tidak memberikan umpan-umpan yang baik, yang inovatif kepada atasannya, ya atasannya tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan bisa mengambil kebijakan apa-apa, tidak akan bisa melakukan perubahan apa-apa, karena perubahan itu pada hakikatnya ada pada struktur menengah seperti yang saudara pegang ini. Maka pelatihan sekarang yang dulunya disebut sebagai pelatihan kepemimpinan, kalau tidak salah mulai 2016 itu diubah dengan cara aksi perubahan atau yang dulu namanya proyek perubahan, itu dalam rangka supaya saudara setelah mengikuti pelatihan itu betul-betul saudara bisa menghadirkan perubahan di unit kerjanya masing-masing. Ya, bisa menghadirkan perubahan di unit kerjanya masing-masing. Apa yang sudah saudara gagas kemudian tuangkan dalam karya tulis itu sebagai aksi perubahan di bawah bimbingan coach, kemudian terus diafirmasi, mendapat dukungan dari mentornya, kemudian diuji dalam sidang ujian aksi perubahan, ketika itu dinyatakan visible, ketika itu dinyatakan bisa applicable, bisa diaplikasikan, maka saudara jangan pernah menunda-nunda waktu lagi untuk mewujudkan aksi perubahan itu di unit kerja saudara, di lingkungan saudara, dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pada umat beragama ini yang ingin mendapatkan layanan saudara secara lebih baik. Ya, kalau layanan yang kita berikan kepada masyarakat ini semakin baik, publik semakin puas kepada kita, semakin berkurang aduan-aduan, keluhan-keluhan dari masyarakat, pengguna layanan kita, maka citra positif akan semakin baik dan grade Kementerian Agama ini juga akan semakin baik. Semuanya menjadi puas, saudara sebagai aparatur puas, masyarakat sebagai penerima, dan stakeholder yang lainnya pun puas. Inilah yang memang kita tuju. Ya, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan misi Kementerian Agama tadi itu, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang saleh, moderat, cerdas, unggul, dan seterusnya. Itu, ya, itu harapan saudara, harapan saya kepada saudara-saudara. Ya, jadi selamat, saudara telah dinyatakan lulus. Apa yang sudah saudara dapatkan dari kegiatan PKA selama lebih dari 3 bulan yang dilakukan secara blended tadi, itu adalah bentuk dari kawah penggodokan saudara-saudara untuk lebih matang sebagai seorang pemimpin di unit kerja masing-masing. Demikian sambutan penutup saya, dan marilah dengan memohon maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini, khususnya saudara-saudara yang telah dinyatakan lulus menyelesaikan PKA Angkatan 8 tahun 2022, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam hidayahnya, sehingga saudara bisa mewujudkan aksi perubahan itu dengan sebaik-baiknya. Marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
Dilanjutkan dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis. Untuk itu kami mohon maju ke depan Bapak Muhammad Yunus dari Sulawesi Selatan, Bapak Ahmad Kamal dari Kalimantan Selatan, Bapak Hamzah Kalimantan Utara, Bapak Haji Abdul Halik dari Kalimantan Timur, dan Bapak Yusi Abdian dari Kalimantan Tengah. Dan untuk pelepasan tanda peserta ini kami mintakan dengan hormat untuk mewakili Bapak Kapus kepada Ibu Ketua Panitia dan mendampingi Bapak dan Ibu Coach. Hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih, berkenan untuk berfoto bersama, Ibu. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang mewakili peserta kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terlaksananya pelatihan ini, sejenak marilah kita menadahkan tangan berdoa. Dan untuk memimpin doa ini kepada Bapak Haji Ahmad Rusyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berdoa dan mohon izin kami memimpin doa secara Islam dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim menyesuaikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا جمعنا في هذا المكان جمعا مرحوما
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah zat yang maha kasih dan maha sayang. Di pagi hari ini, ya Allah, kami agungkan asma-Mu. Karena kemuliaan-Mu, kami puji kebesaran dan rahmat-Mu. Karena Engkau limpahkan berbagai kenikmatan kepada kami, sehingga kami semua dapat menghadiri acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 tahun 2022. Karena itu ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah pula kegiatan ini sebagai inspirasi bagi kami, sebagai menyegar dan pembangkit serta penggugah semangat kami dalam membangun daerah kami, dan berikan pula sentuhan hidayah-Mu agar kami bisa mengabdi dan berbakti dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada para kami untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat untuk semua masyarakat secara umum, dan lebih khusus lagi keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar kami terhindar dari kesesatan. Allahumma ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah zat yang maha pengampun atas dosa hamba-Hamba-Mu. Karena itu, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami menjadi orang yang sangat merugi di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan, dan hanya kepadamu pula tangan kami menadah serta mengharap ijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-8 telah kita ikuti bersama-sama. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Pasar terapung Lokba Intan, sungainya jernih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Mohon izin ke Bapak Ibu, mohon izin undur diri. Baik, terima kasih Bapak Kapus. Terima kasih kembali. Salam sehat, sukses selalu. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk menikmati kudapan snack yang ada di belakang, teh kopi.